Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Komardewi dengan NIM 171410190 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Visualisasi Data Fasilitas Kesehatan Kota Pagar Alam yang dibantu oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Yesi Noparia Kunang STMkom. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan dibagi menjadi beberapa, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian. Di penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam merupakan sebuah instansi di bawah naungan pemerintah Kota Pagar Alam. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam setiap bulannya memiliki laporan data-data fasilitas kesehatan, khususnya data imunisasi Kota Pagar Alam yang diperoleh dari setiap puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan Kota Pagar Alam. Namun data yang dikumpulkan dan disimpan akan menjadi tidak berguna apabila tidak ada pengelolaan yang baik dan pemanfaatan yang optimal. Maka dari itu diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan dengan memanfaatkan visualisasi data. Visualisasi data dimanfaatkan untuk mengelola data imunisasi berupa grafik dan mapping atau pemetaan, untuk menyajikan informasi yang ringkas dan mudah dipahami oleh pihak eksekutif dalam mengambil keputusan. Untuk membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan, maka peneliti menggunakan sebuah tools yang bernama Tableau Public. Kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini di dalam penelitian ini yaitu peneliti mengidentifikasi permasalahan. Penelitian ini mengenai visualisasi data fasilitas kesehatan dengan menggunakan tabel publik di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Yang ketiga, rumusan masalah. Bagaimana memvisualisasikan data fasilitas kesehatan Kota Pagar Alam, khususnya bidang imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, dengan menggunakan tabel publik sebagai integrasi data. Kemudian, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, memvisualisasikan data fasilitas kesehatan yang memudahkan pihak eksekutif dalam memahami grafik laporan data imunisasi di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Yang kedua, menyajikan informasi yang ringkas dan mudah dipahami oleh eksekutif dengan menggunakan dashboard dan pemetaan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat laporan data fasilitas kesehatan Kota Pagar Alam khususnya data imunisasi sehingga pihak eksekutif dapat mengambil keputusan. Manfaat penelitian yang pertama menghasilkan laporan data imunisasi, yang kedua menggambarkan peningkatan atau penurunan pendataan imunisasi, yang ketiga menyajikan mapping atau pemetaan wilayah yang memiliki nilai atau value yang tertinggi atau terendah, yang keempat mempermudah pihak eksekutif dalam membaca laporan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, penelitian ini dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Februari 2021. Lokasinya di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam. Penelitian ini menggunakan peralatan alat dan bahan, dikelompokkan berdasarkan hardware, software, dan kebutuhan lainnya. Metode penelitian menggunakan action research, sedangkan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Dan metode pengembangan sistemnya yaitu menggunakan tahapan OLAP. Kemudian ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, OLAP, Business Intelligence, Tableau, ETL, dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya bab 3 metode penelitian dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase justification, fase planning, fase business analysis, perencanaan data warehouse, perencanaan star skema, dan juga perencanaan proses ETL. Pertama, fase justification dibagi menjadi 4, yaitu menentukan kebutuhan bisnis, mengevaluasi sumber data operasional dan prosedur yang sedang berjalan. Yang ketiga, mendefinisikan masalah dan peluang. Yang keempat,
mengajukan solusi. Kemudian fase planning dibagi menjadi 4. Pertama, enterprise infrastructure evaluation, yang kedua technical infrastructure evaluation, yang ketiga project planning, dan yang keempat non technical infrastructure evaluation. Selanjutnya yaitu business analyst dibagi menjadi 2, yaitu project requirement definition dan data business analysis. Kemudian ada perancangan data warehouse dibagi menjadi 4. Yang pertama analis kondisi existing, yang kedua analis kebutuhan dan penentuan subjek data warehouse, yang ketiga perancangan proses ETL, dan yang keempat perancangan star schema. Kemudian ada perancangan star schema. Ini adalah gambar dari perancangan star schema. Di sini terdapat tabel fakta dan juga tabel dimensi. Kemudian di sini ada juga perancangan ETL. Perancangan ETL tahapannya dimulai kemudian ekstrak data OLTP, kemudian transform data OLTP ke OLAP, lalu load table view ke aplikasi Tableau Public, kemudian selesai. Untuk ekstrak datanya tadi, proses ekstrak ini dilakukan di mana kita memilih file-file pada tabel-tabel data sumber sesuai dengan kebutuhan database operasional. Kemudian transform, pada proses transfer ini di mana ditentukan data pada setiap file yang telah dipilih dari database operasional, joining tabel, kemudian membuat tabel-tabel fakta dan dimensi. Tabel dimensi dibuat adalah DIM kecamatan, DIM jenis imunisasi, dimensi asal puskesmas, dan juga dimensi waktu. Untuk loadnya, proses load dilakukan setelah proses data yang tersimpan di tabel fakta dan dimensi akan digunakan sesuai kebutuhan. Untuk visualisasinya menggunakan aplikasi Tableau Public. Kemudian ada bab 4 yaitu penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada kub. Proses kub ini yang di samping adalah gambar kub. Proses kub pembuatan dilakukan dengan menggunakan Tableau. Sumber data pembuatan kub diambil dari data puskesmas, imunisasi, jenis imunisasi, dan juga data penduduk pagar alam dilihat dari gambar, merupakan hasil proses kub dengan menghubungkan atau mengumpulkan yang telah digunakan. Kemudian ada mensure. Kalau mensure ini dibentuk seperti yang ada di gambar. Mensure dalam Tableau yaitu untuk di data ini menggunakan data imunisasi lengkap, imunisasi lengkap, imunisasi tidak lengkap, dan juga bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga ada dimension. Kalau dimension ini merupakan masing-masing dari kub yang tadi biasanya mempunyai satu atau lebih dimension. Masing-masing berdasarkan pada satu atau lebih dimension tabel. Dimension yang terdapat di sana ada 4, yaitu dimensi puskesmas, dimensi imunisasi lengkap, dimensi imunisasi tidak lengkap, dimensi bayi baru lahir, dan dimensi waktu. Kemudian ada fact tables. Kalau fact table ini berisi jenis imunisasi, puskesmas, imunisasi lengkap, imunisasi tidak lengkap, bayi baru lahir, dan tahun. Dari fact table inilah data-data yang akan dianalisis atau divisualisasikan. Kemudian selanjutnya ini adalah dashboard cakupan imunisasi berdasarkan jenisnya. Jadi di sini terdapat 4 grafik batang, yaitu dari 2015 sampai dengan 2019. Terlihat jumlah pemakaian atau persebaran imunisasi per jenis dilihat dari sini juga, dilihat dari gambar ini juga untuk membedakan jenis imunisasinya dari warna.
Kemudian ada persebaran imunisasi lengkap per tahun. Jadi di sini ada beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik line chart, ini untuk melihat persebaran imunisasi persebaran imunisasi dengan angka kelahiran bayi. Jadi dilihat di gambar bahwa persebaran imunisasi itu dipengaruhi juga oleh angka kelahiran bayi. Kemudian untuk grafik diagramnya untuk melihat angka kelahiran bayi. Lalu ada highlight table untuk melihat data-data per tahun setiap pemakaian imunisasi lengkap dan bayi baru lahir setiap tahunnya dari 2015 sampai 2019. Dan selanjutnya persebaran imunisasi lengkap per puskesmas. Jadi sama seperti yang tadi ada beberapa grafik juga. Di sini ada grafik line chart yang pertama itu memperlihatkan setiap pemakaian imunisasi setiap per puskesmas. Jadi seperti contoh warna biru, Bandar dari 2015 sampai 2019 mengalami naik turunnya persebaran imunisasi. Kemudian untuk tabelnya itu untuk melihat setiap puskesmas yang persebaran imunisasinya dari tahun ke tahun. Untuk grafik batangnya untuk melihat signifikan perbedaan antara per puskesmas. Kalau yang tree map-nya untuk memperlihatkan angka kelahiran bayi setiap puskesmas. Kemudian ada dashboard persebaran penduduk. Kalau dashboard persebaran penduduk Kota Pagar Alam, yang pertama ada mapnya. Kalau mapnya digunakan untuk melihat daerah-daerah yang mana atau kecamatan yang memiliki nilai persebaran atau angka kelahiran, angka penduduk yang tinggi atau yang paling besar. Jadi dilihat dari sana untuk membedakannya yaitu dari warna, bahwa Pagar Alam Selatan merupakan paling banyak penduduk dan Dempo Selatan merupakan penduduk paling dikit. Kemudian ada data highlight table-nya untuk melihat data-datanya. Kalau untuk grafik batangnya untuk melihat signifikan perbedaan atau penambahan penduduk dari 2016 sampai 2019. Kemudian ada grafik line chart-nya untuk membedakan antara lelaki dan perempuan. Kalau yang biru itu lelaki dan merah itu perempuan. Dilihat di situ bahwa lelaki mencapai paling tinggi yaitu 102,587 jiwa, sedangkan yang perempuan 98,979 jiwa. Kemudian di sini ada peta persebaran imunisasi Kota Pagar Alam. Jadi di sini peta ini digunakan untuk melihat persebaran imunisasi di Kota Pagar Alam. Di peta ini juga terlihat bahwa nilai-nilai dari imunisasi lengkap dan tidak lengkapnya. Dapat dilihat dari peta bahwa yang lengkap paling besar di Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan angka 4.002 persebaran imunisasi lengkap. Kemudian untuk tidak lengkapnya ada di Bumiagung, Kecamatan Dempo Utara, yaitu 59 persebaran imunisasi tidak lengkap. 5 yaitu penutup, terbagi menjadi 2 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, visualisasi yang disajikan berupa grafik dan map berbasis dashboard memudahkan melihat informasi mengenai data fasilitas kesehatan Kota Pagar Alam khususnya di bidang imunisasi. Yang kedua, hasil visualisasi data bahwa jumlah imunisasi lengkap di Kota Pagar Alam pada tahun 2015 memiliki nilai tertinggi yaitu
3058 dengan persebaran bayi baru lahir 3217, sedangkan 2019 merupakan tahun yang memiliki nilai terendah dengan angka 2621 dan angka kelahiran bayi 2644. Yang ketiga, hasil visualisasi menunjukkan bahwa puskesmas yang memiliki value atau nilai imunisasi yang lengkap tertinggi adalah Puskesmas Sidorejo dengan nilai 4002, dan yang paling rendah adalah Puskesmas Pengaringan dengan 811. Sedangkan puskesmas yang memiliki nilai tertinggi imunisasi tidak lengkap yaitu Puskesmas Pengadunan dengan nilai 319 dengan angka kelahiran bayi 3311. Sedangkan puskesmas yang memiliki value atau nilai persebaran imunisasi tidak lengkap yang paling rendah adalah Puskesmas Bumiagung dengan 59 dan dengan persebaran bayi 2154. Yang keempat adalah visualisasi informasi melalui grafik, sifatnya interaktif dan menarik sehingga akan memudahkan membaca informasi. Kemudian ada saran yang pertama, dapat mengintegrasikan sistem informasi eksekutif di skala yang lebih menyeluruh. Yang kedua, dapat melakukan penambahan kebutuhan informasi. Dan yang ketiga, perlunya pelatihan pada pengelola imunisasi di bagian seksi pencegahan, surveillance, epidemiologi, dan matra kepada bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan untuk mengelola dashboard ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.